Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Fajri, hari ini kita akan diskusi tentang model stres adaptasi menurut Stewart. Materi ini disampaikan pada mata kuliah keperawatan jiwa. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana konsep stres adaptasi menurut Stewart, kita harus tahu dulu nih, kenapa kita perlu belajar tentang model keperawatan atau model adaptasi stres menurut Stewart. Ya, jadi model akan memberikan struktur berpikir, bagaimana kita berpikir, kemudian mengobservasi dan menginterpretasikan apa yang kita lihat. Nah, dalam hal ini model keperawatan dapat menjelaskan bagaimana manusia berespon terhadap stres, kemudian bagaimana proses stres itu bisa terjadi, serta hasil dari tindakan keperawatan yang diharapkan. Jadi dengan mempelajari model, kita bisa punya frame, kita bisa punya skema bagaimana kita akan berpikir, bagaimana kita menganalisis stres, dan kemudian menganalisis kenapa respon tersebut bisa muncul pada individu. Nah, dalam melakukan asuhan keperawatan, perawat, dalam hal ini perawat jiwa, mendasarkan asuhan keperawatannya pada model yang inklusif, holistik, dan relevan. Holistik maksudnya di sini adalah melingkupi semua aspek manusia seperti aspek biologis, aspek psikologis, kemudian aspek sosial, budaya, kultural, dan spiritual. Yang tentunya harapannya bisa relevan dengan kebutuhan klien, keluarga, kelompok, dan komunitas. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang gangguan jiwa, tentang stres yang dialami oleh individu, kita harus tahu dulu apa kriteria, apa definisi dari kesehatan jiwa. Menurut Stewart 2013, kesehatan jiwa adalah suatu keadaan yang sejahtera dikaitkan dengan kondisi bahagia, gembira, puas, mencapai apa yang diharapkan, selalu optimis, atau penuh dengan pengharapan. Sedangkan WHO menyatakan bahwa orang dikatakan sehat jiwanya jika dia berada dalam kondisi sejahtera, tidak hanya fisik saja, tetapi kondisi mental dan sosialnya juga dalam kondisi yang baik. Kemudian dilengkapi pula dari feedback tahun 2008 bahwa kondisi kesehatan jiwa atau kondisi sehat jiwa itu bisa terlihat dari hubungan seseorang dengan orang lain atau hubungan interpersonal yang memuaskan, kemudian menggunakan perilaku dan copingnya yang efektif, memiliki konsep diri yang positif, dan memiliki kestabilan emosi. Nah, sekarang kita lihat dari beberapa pendapat, dari beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli tentang kesehatan jiwa, kita bisa melihat apa saja kriteria sehat jiwa. Yang pertama, orang dengan sehat jiwa, dia memiliki sikap yang positif. Dia bisa menerima dirinya sendiri, dia bisa menyadari kondisinya secara pribadi, siapa saya, apa kemampuan saya, apa yang bisa saya lakukan, seperti itu. Memiliki sikap yang positif. Yang kedua, mampu berkembang sesuai dengan usianya, mampu mengaktualisasikan diri, dan memiliki ketahanan diri yang baik. Jadi seseorang akan terus mencari pengalaman-pengalaman baru untuk membantunya tumbuh dan berkembang selama proses kehidupan. Kemudian dia juga bisa mengintegrasikan kemampuannya dalam mengatasi stres. Karena kita tahu bahwa stres itu tidak hanya berasal dari luar diri kita, ya, tetapi stres juga berasal dari dalam diri kita. Sehingga
orang dengan kriteria sehat jiwa mampu mengintegrasikan kemampuan yang dia miliki dan aspek apapun yang ada di luar dirinya untuk mengatasi stres. Kemudian yang keempat, sehat jiwa harus memiliki otonomi, mandiri, mampu mengambil keputusan sendiri, mampu menerima konsekuensi terhadap apa yang sudah dilakukan. Kemudian persepsinya sesuai realitas. Ya. Maksudnya di sini adalah apa yang dia pikirkan adalah sesuai dengan apa yang nyata, kenyataan yang terjadi. Kemudian terakhir, mampu menguasai lingkungan. Dia bisa berperan di lingkungannya, di keluarganya, di masyarakat. Ya, peran yang ada dalam diri seseorang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, setelah kita tahu apa kriteria sehat jiwa, kemudian kita merujuk pada kondisi gangguan jiwa. Apa itu gangguan jiwa? Gangguan jiwa adalah kondisi secara psikologis atau perilaku di mana dikaitkan dengan adanya distres atau disabilitas, atau disertai peningkatan risiko kematian yang menyakitkan yang menurunkan kualitas hidup. Jadi gangguan jiwa adalah kondisi psikologis ya yang ada kaitannya dengan distres ya atau ketidakmampuan, dan bahkan kondisi ini bisa menyebabkan kematian ya dan menurunkan kualitas hidup seseorang. Faktor yang menyebabkan banyak, ada dari faktor individu ya seperti struktur biologis, pernah atau tidaknya mengalami trauma ya, kemudian keseimbangan neurotransmitter dan hormonal. Kemudian dari faktor individu juga ada kaitannya dengan ansietas, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, adanya ketidakharmonisan dalam hidup dan kehilangan makna hidup. Faktor penyebab lainnya berasal juga dari faktor interpersonal, hubungan seseorang dengan orang lain. Mungkin karena komunikasi yang tidak efektif, ketergantungan dengan orang lain secara berlebihan, menarik diri dari hubungan sosial, atau mudah hilang kontrol secara emosi, mudah marah, mudah sedih, dan seterusnya. Kemudian faktor penyebab lainnya juga bisa dilihat dari faktor budaya dan sosial. Misalnya tidak ada penghasilan, pernahnya seseorang terpapar kekerasan, kondisi tunawisma, kemiskinan, diskriminasi baik itu secara etnis ya, jenis kelamin, usia ataupun golongan. Nah, setelah kita tahu apa tadi makna dari gangguan jiwa, bagaimana kondisi orang sehat jiwa, dan kenapa perawat perlu mempelajari tentang model, sekarang kita lanjut ke model stres adaptasi menurut Stewart. Siapa itu Stewart? Ya, Stewart adalah seorang ahli di bidang keperawatan jiwa, asalnya dari Amerika, dan beliau sangat besar kontribusinya di bidang keperawatan jiwa. Selain beliau sebagai pengajar, peneliti, beliau juga seorang penulis. Kemudian beliau juga sudah banyak mendapatkan penghargaan yang ada kaitannya dengan keperawatan dari Amerika sebagai pengakuan atas pencapaian seumur hidup dan kontribusi yang sangat berharga dalam bidang keperawatan psikiatri. Beliau punya minat klinis dan penelitian yang meliputi penelitian tentang depresi, gangguan kecemasan, kemudian hasil-hasil klinis, kemudian yang ada kaitannya dengan sistem pelayanan kesehatan. Nah, Stewart ini beliau membuat model stres adaptasi ya, dengan asumsi yang pertama adalah beliau menyampaikan bahwa alam itu diatur oleh hierarki sosial dari unit yang tersederhana hingga yang paling kompleks. Unit yang paling sederhana dari individu adalah sel. Ya, kita bisa lihat gambar di sampingnya ya. Unit terkecil adalah sel,
kemudian jaringan, organ, sistem dalam tubuh, kemudian individu, ya, di mana individu tersebut berada dalam lingkungan keluarga, kelompok, masyarakat, ya, komunitas, masyarakat, dan alam semesta. Jadi kita menurut asumsi teoritis yang disampaikan oleh Stewart, kita melihat seseorang atau individu tidak bisa terpisah, ya, antara lingkungan, antara dirinya sendiri dengan lingkungan sekitarnya seperti keluarga, kelompok, masyarakat, atau alam semesta. Kemudian asumsi yang kedua menyatakan bahwa asuhan keperawatan diberikan dalam konteks biopsikososio-kultural, ya. Jadi ini ada kaitannya dengan konsep holistik, ya. Kita melakukan asuhan keperawatan melihat dari unsur-unsur tersebut, bagaimana kondisi biologisnya, bagaimana kondisi psikologisnya, sosialnya, budayanya. Nah, itu melingkupi aspek-aspek dalam asuhan keperawatan. Kemudian model yang ketiga, asumsi yang ketiga. Asumsi ketiga dari model adalah sehat atau sakit dan adaptasi atau maladaptasi merupakan dua rentang yang berbeda. Rentang sehat atau sakit itu berasal dari pandangan dunia medis. Sedangkan rentang adaptasi dan maladaptasi dilihat dari respon individu berasal dari pandangan dunia keperawatan. Jadi ini berarti bahwa seseorang secara medis didiagnosis sakit bisa beradaptasi dengan baik terhadap penyakit. Ya, sebagai contoh, respon adaptif coping digunakan oleh mereka yang mengalami penyakit fisik kronis atau gangguan jiwa. Sebaliknya, seseorang tanpa didiagnosis sakit secara medis mungkin mempunyai respon coping yang maladaptif. Ya, jadi antara kedua konsep ini, ya, antara rentang sehat sakit dan rentang adaptasi maladaptasi, itu adalah dua yang berbeda. Ya. Kemudian asumsi yang keempat adalah bahwa model keperawatan ini mencakup aspek pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Jadi ada aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam tahapan asuhan krisis, ya. Jadi dalam kondisi krisis, akut, maintenance, atau promosi kesehatan, ya. Jadi dalam melakukan asuhan keperawatan, aspek-aspek ini juga harus dilingkupi, ya, seperti ada aspek pencegahannya, ada aspek pengobatannya, ada pemulihannya, baik itu dalam kondisi pasien krisis akut, maintenance, ataupun kondisi sehat, ya. Kemudian asumsi yang kelima adalah menggunakan proses keperawatan, standar keperawatan, dan kinerja profesional keperawatan jiwa. Ya, maksudnya di sini adalah bahwa tiap langkah proses dalam melakukan asuhan keperawatan merupakan hal yang penting, dan perawat bertanggung jawab penuh untuk semua tindakan keperawatan yang diimplementasikan dan diberlakukan dalam peran keperawatan profesional. Jadi sudah ada kode etiknya, sudah ada standarnya, ya. Kemudian dari segi profesi ada kinerja, ada SOP-nya, ya, terkait dengan pelaksanaan asuhan keperawatan. Kemudian yang terakhir, bahwa model stres adaptasi Stewart ini dapat digunakan lintas tatanan pelayanan, bisa di layanan rumah sakit ataupun di layanan komunitas. Selanjutnya, lingkup pengkajian pada model adaptasi stres Stewart ini meliputi faktor predisposisi. Jadi yang kita kaji yang pertama adalah faktor predisposisi atau faktor risiko, kemudian faktor presipitasi, ya, atau faktor pencetus, kemudian penilaian terhadap stresor atau tanda gejala yang muncul sebagai respon terhadap stresor, kemudian sumber coping yang digunakan, dan mekanisme coping yang dimiliki oleh individu. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah faktor predisposisi. Faktor predisposisi adalah faktor risiko dan protektif yang mempengaruhi jumlah dan jenis sumber yang digunakan seseorang untuk mengatasi stres. Ya, jadi faktor predisposisi ada faktor risiko. Misalnya ada faktor biologis,
Pernah atau tidaknya seseorang mengalami trauma, pernah atau tidaknya seseorang terpapar dengan zat-zat beracun, alkoholis, atau mungkin narkotika atau zat-zat racun lainnya yang mempengaruhi struktur otak dan fungsi otak. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor predisposisi psikologis. Ada atau tidaknya seseorang riwayat traumatis ya beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu yang masih dirasakan saat ini, yang bisa mencetuskan terjadinya stres sekarang ya. Kemudian kondisi sosiokultural, putus sekolah, atau mungkin faktor ekonomi, faktor budaya ya, budaya yang sudah mengakar dari dahulu sampai dengan sekarang yang mempengaruhi pola berpikir seseorang ya. Misalnya tentang gangguan jiwa, orang gangguan jiwa itu membahayakan, penyakit yang susah sembuh, stigmanya sangat negatif. Kondisi budaya tersebut mempengaruhi ketakutan seseorang dalam menghadapi orang dengan gangguan jiwa ya. Jadi saat ini kalau ada orang gangguan jiwa dipasung, dijauhi ya, bahkan diejek, dihina, dibuang dan seterusnya. Nah, itu yang membuat beresiko ya mengalami stres. Ini sosial budaya, ada usia ya, jenis kelamin, pendidikan, penghasilan, pekerjaan, latar belakang budaya, religiositas ya, atau ada kondisi, ada faktor politik ya. Kemudian ada stresor presipitasi. Ini adalah faktor pencetus atau ancaman. Biasanya terjadi beberapa bulan sebelum stres muncul ya. Beberapa hari sampai dengan 3 sampai 6 bulan ya. Sampai 6 bulan mungkin ada peristiwa yang mencetuskan stres saat ini. Sifatnya bagaimana? Apakah sangat mengganggu ya? Asalnya dari mana? Dari keluarga atau dari faktor biopsikososial ya. Kemudian timingnya, dia muncul sewaktu-waktu atau terus-menerus. Waktunya kapan? Waktu masih kecil atau waktu seseorang pada fase pernikahan ya. Kemudian number atau frekuensi tadi, berapa kali dia muncul, apakah terus-menerus atau kadang-kala muncul. Kemudian penilaian terhadap stresor ini, evaluasi bagaimana seseorang menilai stresor tersebut. Dilihat dari respon kognitif ya, bagaimana dia berpikir atau memahami suatu stresor. Respon afektif, bagaimana perasaan yang muncul. Faktor fisiologis ya, ini apa tanda-tanda fisik yang muncul ya. Respon perilaku, apa perilaku yang diperlihatkan, yang ditampilkan, dan respon sosial. Ini contohnya. Kognitif, mungkin seseorang menganggap bahwa stresor tersebut adalah bahaya, ancaman, atau tantangan. Ini akan berbeda. Seorang kalau menganggap bahwa stresor tersebut adalah bahaya atau ancaman, ya mungkin bisa jadi responnya adalah muncul cemas, muncul takut. Ya, berbeda halnya dengan orang yang menganggap bahwa stresor tersebut adalah tantangan. Bisa jadi cemas ya, tapi cemasnya cemas ringan yang fungsinya untuk memotivasi dia untuk bisa lebih baik atau berkembang. Yang penting untuk fase berkembang. Oke, kemudian afektif. Afektif ini ada bisa non spesifik ya, ini susah tidak spesifik ya. Yang muncul bisa rasa bahagia, sedih, takut, marah, cemas. Nah, ini bisa ditanyakan ke individu, apa yang kamu rasakan gitu ya pada saat stresor itu muncul, masalah itu muncul. Saya cemas, saya senang sih, atau saya sedih, saya takut, dan seterusnya. Kemudian fisiologis, ini ada kaitannya dengan neuroendokrin, bagaimana kondisi tubuhnya. Jadi mungkin dia malas makan ya, kondisinya lemas, kemudian wajahnya menjadi pucat atau keringat dingin. Nah, itu adalah faktor fisiologis, respon fisiologis yang bisa kita analisis. Kemudian dari faktor perilaku ya, perilaku ini ditujukan untuk memanipulasi lingkungan ya, supaya stresornya berkurang ya. Perilakunya bisa menjauh dari stresor ya,
atau dia lebih agresif ya mendekati stresor, perilakunya jadi gelisah ya. Kemudian faktor sosial ini bagaimana hubungan dia dengan lingkungannya ya. Apakah dia jadi semakin ya tidak jauh berbeda dengan perilaku juga ya, tapi ini ada kaitannya dengan hubungan seseorang dengan orang lain ya, misalnya menjauhi lingkungan, tidak jarang berkomunikasi dengan keluarganya dan seterusnya. Nah, respon-respon ini ya bisa kita kaji, bisa kita analisis dari pasien ya, dari individu yang mengalami stres ya. Selanjutnya sumber coping ini adalah strategi yang digunakan seseorang untuk bisa membantu mengatasi stresor. Bisa dari aset ekonomi ya. Jadi aset ekonomi misalnya ada atau tidaknya penghasilan ya yang bisa membantu dia menyelesaikan masalah. Kalau misal kondisinya sakit, ada nggak asuransi kesehatan yang dia miliki. Kemudian kemampuan atau keterampilan, ini maksudnya kemampuan-kemampuan yang dia miliki untuk mengurangi stres ya. Misalnya dia cemas, dia untuk mengurangi cemas dia tahu cara tarik nafas dalam, dia tahu cara distraksi, dia tahu cara meditasi. Nah, ini perlu digali apa saja sebenarnya kemampuan yang dia miliki yang sudah dia pelajari sebelumnya untuk mengurangi cemas. Kemudian support sosial, ada atau tidaknya lingkungan dari individu tersebut yang bisa membantu dia menyelesaikan masalah, misal keluarganya, teman terdekat, atau orang signifikan dalam hidupnya ya, suami, istri, anak-anak, seperti itu. Kemudian bentuknya seperti apa supportnya ya. Support itu kan ada memberikan informasi atau memberikan dukungan material ya, atau bisa memberikan dukungan pengakuan ya, penerimaan dan seterusnya. Kemudian keyakinan positif, bagaimana seseorang meyakini bahwa stresor tersebut tadi mengancam ya, tantangan, atau yakin bahwa ini bisa diatasi dengan baik. Nah, bagaimana keyakinan individu terhadap stresor itu? Ya, misalnya kalau ada stresor, saya yakin bahwa ini saya bisa mengatasinya dengan baik. Nah, keyakinannya seperti apa? Ya, orientasinya pada pencegahan. Ini adalah penjelasannya lebih lanjut. Kemudian mekanisme coping. Nah, mekanisme coping bisa kita bagi menjadi dua ya. Oke, sebelumnya mekanisme coping itu adalah usaha yang ditujukan untuk manajemen stres. Bisa konstruktif ya, yang sifatnya membangun, atau destruktif yang sifatnya malah merusak. Ada 3 jenis mekanisme coping. Yang pertama adalah fokusnya pada masalah, task oriented gitu ya. Jadi kalau ada masalah, fokusnya adalah pada masalahnya apa, dia coba selesaikan. Atau fokusnya pada kognitif ya, merasionalisasi biasanya ya. Jadi berpikir di masalah ini kan hanya hanya sementara, nanti suatu saat juga akan hilang dengan sendirinya. Nah, itu adalah fokusnya pada pemahaman dia ya, persepsi, yang merubah persepsi. Jadi menganggap makna, mencari hikmah, mencari makna dari suatu masalah. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari cognitively focus. Kemudian yang terakhir adalah emotion focus, fokusnya pada emosi. Kalau ada masalah, ada stresor, dia menangis atau dia teriak sekuat-kuatnya ya, dia mengurung diri. Nah, itu fokus pada emosi. Jadi tujuannya menangis adalah untuk meluapkan rasa sedihnya, atau dia banyak marah-marah untuk mengungkapkan kemarahannya atau ketidakmampuannya, seperti itu. Tentu saja tingkat keberhasilannya untuk mengatasi masalah akan berbeda-beda, seperti ya. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa problem fokus coping ini lebih tingkat keberhasilannya untuk menyelesaikan masalah lebih tinggi ya, karena kita fokus pada menyelesaikan masalahnya ya. Tapi kalau cognitively dan emotion, karena ini fokusnya pada supaya lebih nyaman, lebih tenang, bisa kondusif kondisinya secara sifatnya hanya sementara. Oke. Ini ya
contoh-contoh coping untuk yang fokus pada masalah. Ini bisa negosiasi ya, misalkan nih ada tugas yang harus diselesaikan malam ini ya, proses negosiasinya ya bicara dengan dosennya ya, apakah tugasnya ini bisa dikumpulkan 1 hari lagi, besok malam mungkin. Nah, dengan adanya negosiasi tersebut tentu saja kalau itu berhasil ya, ini bisa mengurangi stres ya. Konfrontasi itu mencoba konfrontasi berarti ya menghadapi secara langsung penyebab stres itu. Nah, dari coping itu nanti bisa mengarah mana coping yang konstruktif dan mana coping yang destruktif. Ini beberapa contoh untuk yang destruktif seperti denial ya, menolak bahwa masalah itu tidak ada, masalah itu bukan saya gitu Bu, seharusnya bukan saya yang mengalami ini. Nah, itu adalah bentuk penolakan. Supresi itu menekan, jadi pura-pura nggak tahu, pura-pura tidak tahu kalau masalah itu ada gitu ya, sifatnya destruktif. Kemudian selanjutnya adalah pola respon yang terakhir ya, setelah tadi ada faktor penyebabnya apa, kemudian respon yang muncul apa, sumber copingnya apa saja, terus mekanisme coping yang digunakan apa, baru muncul pola respon. Dia mengarah ke adaptif atau maladaptif ya. Misalkan tadi ya, dia memilih mekanisme coping yang destruktif, menolak kalau masalah itu terjadi pada dirinya gitu ya, semisal denial. Tentu saja nanti pola respon yang muncul bisa mengarah pada maladaptif gitu ya, cemas yang berlebihan, takut yang berlebihan seperti itu ya. Atau bahkan bisa muncul gangguan neurobiologis, muncul skizofrenia, waham, halusinasi, suka menarik diri, marah, yang perilaku kekerasan seperti itu. Nah, ini bisa dilihat nanti di beberapa diagnosis keperawatan, bisa di NANDA atau SDKI ya, standar diagnosis keperawatan Indonesia yang sekarang sudah ada. Nah, ini bagian di sebelah kanan ini menjelaskan tentang perbandingan antara disiplin keperawatan dan disiplin medis. Mana yang kita lihat? Kalau perawat melihat intervensi ya yang diberikan adalah pada care ya. Care itu peduli, kalau cure itu pada pengobatan. Diagnosisnya, kalau perawat melihat diagnosis perawatan dari human responses atau respon seseorang terhadap stresor. Kalau medis, disiplin medis melihat diagnosis, menentukan diagnosis dari masalah kesehatan yang muncul. Ya, misalnya ada virus, ada bakteri, nah itu health problemnya, pusing gitu ya. Nah, kalau perawat, kalau medis melihat masalah medisnya adalah misal demam gitu ya, atau pusing. Nah, nanti responnya apa? Perawat melihat saat dia demam dan pusing, responnya apa? Pasien jadi malas beraktivitas ya, tidak bisa beraktivitas ya, jadi muncul diagnosis imobilitas fisik misalnya gitu ya. Jadi bagian ini memperlihatkan perbedaan, membandingkan ya model perawatan ya pada disiplin medis dan keperawatan. Nah, ini bisa dilihat bagiannya menurut Stewart. Kita rangkum tadi dari apa yang sudah disampaikan di awal ya. Jadi kalau model stres adaptasi Stewart melihat yang pertama itu dari predisposisi, presipitasi, kemudian respon yang muncul, penilaian terhadap stresor, kemudian coping yang digunakan, sumber coping yang dimiliki, kemudian sumber coping yang digunakan, baru yang terakhir adalah respon ya, respon yang muncul, bisa adaptif maupun maladaptif. Nah, sekarang dari situ kita bisa membandingkan ya. Oke, dari sini kita bisa melihat respon yang muncul ya, bisa adaptif maupun maladaptif. Nah, dari respon maladaptif ini muncullah klasifikasi gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa kita bagi menjadi dua, ada neurotik dan psikotik. Kalau neurotik
yang membedakan keduanya lebih kepada kesadaran ya. Kalau neurotik, seseorang terkadang masih bisa diajak komunikasi ya. Uji realitas juga tidak ada gangguan ya, realitasnya tidak terganggu, bisa mengenali objek, bisa mengenali lingkungan ya, situasi, kemudian tidak terganggu juga norma sosialnya ya, bisa komunikasi dengan baik dengan lingkungannya ya. Kemudian timbul tenggelam gitu ya, jadi kadang muncul, kadang kambuh, kadang tidak ya, tergantung dari pengobatannya. Tetapi kalau psikotik, dia sifatnya regresif, dia mengalami kemunduran ya, bahkan sampai kepribadian terpisah, merasa dirinya Tuhan, merasa dirinya sudah mati ya, seperti mendengar sesuatu yang tidak tanpa ada suara, bisa melihat sesuatu tanpa ada objek. Nah, itu gangguan psikotik ya. Kemudian kesadaran juga menurun secara bermakna, kadang bahkan susah untuk diajak komunikasi. Nah, aktivitas tahap pengobatannya tadi ya, menurut model adaptasi Stuart ya, ada kondisi sehat, kita bisa lakukan promosi kesehatan. Dalam kondisi maintenance ya, maintenance ini fungsinya adalah pemulihan, rehabilitasi, fungsinya adalah mengembalikan status fungsionalnya ya, dan perbaikan fungsi. Misalnya orang dengan gangguan jiwa, berarti pemeliharaannya ya, dia bisa makan minum secara mandiri ya, bisa komunikasi dengan baik. Nah, itu adalah tahap pengobatan pemeliharaan ya. Jadi fungsinya dia secara individu bisa kembali fungsi sosial ya, dia bisa komunikasi dengan orang lain, sosialisasi. Kemudian tahap pengobatan akut ini pada kondisi yang kambuh ya, kondisi kekambuhan, di mana seseorang masih sering muncul tanda gejalanya ya, lebih sering muncul tanda gejalanya ya, gejala ngamuk misalnya, atau keinginan untuk bunuh diri gitu. Jadi tujuannya adalah supaya tanda gejalanya menghilang. Nah, kemudian fase yang paling gawat adalah kondisi krisis ya, dimana seseorang sangat bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain dan lingkungannya. Jadi tahap pengobatan yang dilakukan adalah stabilisasi, membuat pasien stabil. Bisa dilakukan stabil ini berarti dia tidak membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Bisa dengan psikofarmaka ya, dengan penyuntikan obat penenang ya, diazepam dan lodomir misalnya, atau dilakukan restrain fisik ya, dengan pengikatan ya. Fungsinya supaya tidak membahayakan diri atau orang lain. Jadi tahapan pengobatan ada 4 menurut konsep stres adaptasi Stuart. Ya, ini mungkin bisa dilewat. Oke, yang ini kaitannya dengan nursing care ya, psychiatric nursing care. Bagaimana kita melakukan perawatan psikiatrik ya, perawatan psikiatrik berdasarkan dari hasil pengkajian tadi ya, predisposisi sampai mekanisme coping, kemudian muncul respon adaptif maladaptif, kemudian muncul diagnosis perawatan, dan kita tinggal menentukan pengobatan yang sesuai, health promotion, maintenance, acute atau krisis. Kemudian dari situ tindakannya yang bisa kita lakukan, tujuan ya, treatment goalnya apa. Kalau health promotion, tujuan pengobatannya adalah mengoptimalkan level dari kesejahteraan ya. Kalau maintenance berarti recovery ya, pemulihan. Akut dia remisi ya, supaya tidak terjadi kekambuhan. Kalau krisis, tujuan utamanya adalah stabilisasi, menstabilkan ya. Nah, pengkajiannya apa? Ini bisa dilihat, ada quality of life. Kalau recovery itu status fungsional ya, kemudian dan seterusnya. Nah, ini ke bawah kita bisa lihat nursing interventionnya apa ya, dan harapan outcome-nya apa ya, hasil akhir evaluasinya apa ya, attain optimal quality of life ya. Jadi kita lihatnya menurun ya. Kalau dia di fase, misalnya nih, dia di fase
krisis. Berarti tujuan tindakannya adalah stabilisasi supaya tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kemudian asesmennya adalah faktor resiko krisis yang bisa membahayakan orang lain dan diri sendiri apa saja, itu perlu dikaji. Kemudian memanajemen lingkungan untuk intervensinya. Dan yang harapan yang evaluasinya yang diharapkan adalah no harm to self or others, jadi tidak membahayakan diri sendiri dan lingkungannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait model adaptasi stress SWOT tentang asuhan perawatan kesehatan jiwa. Untuk hal-hal yang mungkin kurang dipahami terkait ini, kita bisa diskusikan di forum diskusi. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Anda. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.